Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 5 MIM teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Selanjutnya, harapan Bu Erna kalian semuanya hari ini sudah semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Pesan Bu Erna, jadilah kalian anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Salat 5 waktu kalian jaga, begitu juga ibadah sunnah kalian. Bisa kalian lakukan dengan sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis, sholat sunnah rawatib, dan lain sebagainya. Lakukan ibadah sunnah kalian dengan penuh semangat. Bersama MIM Teladan, kita raih sukses dunia dan akhirat. Oke? Anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang ini. Masih ingat gambar apa ini? Iya, anak yang sedang membaca apa? Al-Quran. Ketika membaca ataupun menghafal Al-Quran, harus sesuai dengan apa kemarin? Iya, kaidah. Nah, diantaranya adalah tentang ini dia, waqaf. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar macam-macam tanda waqaf. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam waqafnya. Ada waqaf apa saja? Ada waqaf tam, kemudian waqaf kopi, kemudian waqaf hasan, waqaf sholih, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar macam-macam tanda waqafnya. Siap ya? Tapi sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Yuk, kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Anak-anakku yang salih dan salihah, nah setelah selesai pembelajaran hari ini diharapkan kalian ketika membaca Al-Quran bisa mempraktikkan bagaimana ketika kalian menjumpai tanda-tanda waqaf ketika membaca Al-Quran. Bisa ya, misalkan harus berhenti, kemudian lebih utama diteruskan dan sebagainya. Itu harapan setelah belajar dengan Bu Erna hari ini. Oke, siap? Susah tidak Bu Erna? Tidak, nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, yuk fokus ya semuanya. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada 13 macam-macam tanda waqaf. Yang pertama adalah ini dia. Perhatikan, lambangnya adalah seperti ini, huruf mim. Biasanya, perhatikan fokus ya, macam-macam tanda waqaf ini di dalam Al-Quran, hurufnya sangat kecil di atas ayat. Nanti kita lihat bersama-sama. Nah, huruf mim yang lambangnya seperti ini namanya tanda waqaf apa Bu Erna? Ini dia. Namanya adalah tanda waqaf lazim. Ya, kata kuncinya mim berarti namanya lazim. Bisa? Oke, artinya apa Bu Erna? Waqaf lazim. Artinya adalah harus berhenti. Itu artinya ketika kalian membaca Al-Quran mendapati huruf mim seperti ini, maka bacaan kalian harus berhenti. Bisa dipahami? Sekali lagi ya, huruf mim berarti namanya lazim, ya, mim lazim, artinya harus berhenti. Kemudian waqaf yang kedua. Nah, yang waqaf yang kedua adalah dilambangkan dengan huruf jim. Tahu huruf jim seperti ini? Fokus semuanya. Ini namanya apa? Namanya adalah jaiz.
Kata kuncinya jimja, jija, jim, jais. Mudah ya. Wakaf jais ini artinya adalah boleh berhenti, boleh terus. Kalian milih. Boleh berhenti, boleh terus. Ulangi lagi ya. Jim, tanda wakaf huruf jim itu namanya jais. Kata kuncinya jija. Artinya apa? Boleh berhenti, boleh terus. Ya, kemudian yang ketiga, ini adalah namanya wakaf aula. Ya, wakaf aula atau bisa disebut dengan wakaf ula. Wakaf ula, lo, ini ya, lo, wakaf aula. Artinya apa Bu Erna wakaf aula? Artinya adalah lebih utama berhenti. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, yang kola seperti ini lambangnya, kola itu namanya wakaf aula. Artinya apa? Artinya lebih utama berhenti. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah saktah. Ini dibaca saktah seperti ini. Atau sering ada di dalam Al-Quran juga dilambangkan hanya huruf sin saja. Tapi ada juga yang ditulis seperti ini. Saktah ini namanya. Namanya saktah. Nah, artinya apa saktah? Berhenti dan menahan nafas sejenak ketika kalian mendapati ketika membaca Al-Quran ya, ada tanda seperti ini, maka kalian dianjurkan untuk berhenti tetapi dengan menahan nafas sejenak. Oke? Lanjut, yang kelima. Nah, titik 3 ada 2, 6 ya. Pertama di awal 3, kemudian ada ayat yang belakangnya juga ada titik 3. Ini adalah artinya namanya, ini adalah namanya ta'anuk. Kata kuncinya tita, titik 3 ya, tita. Ta'anuk, titik 3, titik 3, ta'anuk. Artinya apa ta'anuk? Berhenti pada tanda pertama dan terus pada tanda kedua. Maksudnya apa Bu Erna? Kalau kalian sudah berhenti pada titik yang pertama, maka di titik yang kedua terus. Ketika kalian yang di titik pertama ini terus, maka pada titik yang kedua, titik 3 yang kedua yang belakang, maka dianjurkan kalian untuk berhenti bacaan Al-Qur'annya. Bisa dipahami? Ya, kata kuncinya tita, titik 3 namanya ta'anuk. Milih di pertama atau yang kedua kamu berhentinya. Bisa ya? Kemudian tanda wakaf yang keenam, ini adalah seperti ini anak-anak, fokus semuanya, dilambangkan dengan huruf to. Huruf to ini namanya apa Bu Erna? Huruf to ini adalah namanya wakaf mutlak. To ya, ada to-nya, mutlak. Nah, kata kuncinya ini, T-nya ini. To, tlak, mutlak. Oke? Nah, tanda wakaf mutlak ini artinya apa Bu Erna? Artinya adalah diutamakan untuk berhenti. Ya. Sekali lagi, tanda to ini namanya wakaf mutlak. Artinya diutamakan untuk berhenti ketika kalian mendapati huruf to dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh apa Bu Erna? Yang ketujuh adalah huruf so. So kecil seperti ini adalah namanya yaitu murakhas. Ya, murakhas. Tanda seperti ini namanya wakaf murakhas. Artinya apa wakaf murakhas? Wakaf murakhas itu diperbolehkan berhenti karena tidak kuat nafasnya dan ayatnya panjang. Ya, karena ayatnya panjang sehingga nafas tidak kuat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Boleh, silakan. Namun, lebih utama itu untuk diteruskan ketika mendapati tanda wakaf seperti ini.
Bisa ya? Kemudian yang kedelapan. Yang kedelapan itu adalah huruf ko seperti ini. Tanda wakof yang dilambangkan dengan huruf ko seperti ini namanya adalah qobih. Wakof qobih. Wakof qobih itu artinya apa, Bu Erna? Wakof qobih itu artinya diutamakan, dilanjutkan. Ya, diutamakan untuk dilanjutkan wakof qobih itu. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan itu dibaca ini adalah wakof kif. Ya, namanya adalah wakof kif. Kof kif. Ya, kata kuncinya itu. Kof kif. Kof kif. Oke? Artinya apa kalau wakof kif? Artinya lebih diutamakan untuk berhenti pada tanda wakof. Ya, di akhir bacaan lebih diutamakan untuk berhenti pada tanda wakof. Bisa ya? Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 dilambangkan dengan huruf K seperti ini. Namanya apa? Namanya adalah katalik. Katalik atau mutabikun ala qoblahu. K ini adalah katalik. Ya, kakak. Katalik atau mutabikun ala qoblahu. Artinya apa? Katalik itu artinya serupa dengan wakof yang muncul sebelumnya. Artinya ketika kalian membaca mendapati tanda wakof seperti ini, maka cara membacanya seperti tanda sebelumnya. Mengikuti, serupa, sama. Paham ya? Kemudian yang ke-11, yaitu huruf za. Ya, huruf za seperti ini. Huruf za seperti ini namanya apa? Namanya adalah mujawaz, ya. Belakangnya z, za. Mujawaz. Oke, za seperti ini adalah mujawaz. Artinya apa kalau mujawaz? Mujawaz itu artinya diutamakan untuk melanjutkan. Diutamakan lebih baik untuk melanjutkan bacaan ketika kalian mendapati tanda wakof seperti ini. Tidak berhenti, bisa dipahami ya. Kemudian wakof yang ke-12 yaitu tandanya seperti ini anak-anak, lam alif. Disebut apa lam alif? Disebut dengan mamnu'un. Ya. Ini disebut dengan mamnu'un. Nah, mamnu'un itu artinya apa? Mamnu'un itu artinya tidak boleh berhenti kecuali di akhir kalimat. Nah, kalau ada tanda mamnu'un seperti ini kok di akhir kalimat, maka kalian boleh berhenti. Tetapi ketika kalian membaca Al-Quran, ada tanda mamnu'un seperti ini di tengah kalimat, maka tidak diperbolehkan kalian berhenti bacaannya. Bisa dipahami? Ya, yang ini tidak boleh berhenti. Kalau yang tadi macam-macam wakof yang sebelumnya kan hanya lebih utama dilanjutkan, kemudian lebih utama berhenti. Nah, kalau yang tanda mamnun seperti ini apa? Tidak diperbolehkan kalian berhenti kecuali di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat kalian boleh berhenti. Oke? Yang terakhir. Nah, kalau yang tanda seperti ini namanya apa, Bu Ena? Sola seperti ini ya, dilambangkan dengan so sama la, huruf la. Kecil bentuknya kalau di dalam Al-Quran. Itu namanya tanda waslu aula atau bisa juga disebut dengan waslu ula. Ya, waslu aula. Waslu aula ini artinya apa? Artinya nih, lebih utama diteruskan. Ingat ya. Kalau seperti ini artinya ketika kalian membaca Al-Qur'an lebih utama untuk meneruskan bacaan. Milih lebih utamanya ya. Kalian kalau tidak kuat nafasnya boleh berhenti. Kalau kuat ya lebih baik untuk diteruskan. Ingat-ingat yang tidak diperbolehkan berhenti tadi apa yang namanya apa? Iya, mamnu'un ya, bentuknya yang lam alif.
Oke, sekarang kita praktek ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, perhatikan semuanya yang Bu Ena sampaikan. Yuk, ini adalah surat Al-Fajr. Kita lihat bersama-sama tanda bacaan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Oke, yuk. Fokus, ayat 1. Ada tanda wakof. Nah, tanda wakof ini kecil bentuknya seperti ini anak-anak. Fokus yang Bu Ena tunjukkan. Ini adalah tanda baca apa tadi? Iya, ini adalah mamnu'un. Lambangnya lam alif. Nah, jika ada lambang lam alif seperti ini, ya, wakof mamnu'un, maka apabila wakof tersebut di akhir kalimat, ini namanya akhir kalimat itu seperti ini. Ini artinya kalian boleh berhenti. Ya, kemudian ayat kedua, ada lagi. Fokus, namanya apa ini? Jawab bersama-sama. Iya, mamnu'un. Ya, kalau di akhir lambang seperti ini di akhir kalimat, maka artinya kalian boleh berhenti. Tetapi kalau di tengah kalimat, kalian tidak diperbolehkan. Bisa dipahami ya. Terus, kemudian yang ayat ketiga. Ayat ketiga ini namanya tanda apa? Iya, sama. Mamnu'un juga. Lanjut, ayat keempat. Apa ini? Jaiz. Ya, jaiz itu artinya apa tadi? Boleh berhenti, boleh terus. Ya, kemudian yang kelima. Yang kelima ini namanya apa tadi? Ya, wakof aula atau wakfu aula. Artinya apa kalau wakuf aula? Lebih utama berhenti. Kemudian selanjutnya nih. Apa tadi lambang yang seperti ini? Shola, bentuknya seperti ini. Shola itu namanya waslu aula. Waslu aula apa artinya? Lebih utama diteruskan. Ya, tetapi karena ini di akhir kalimat, kalian boleh berhenti. Ayat yang ketujuh sama. Tanda waslu aula. Apa artinya? Lebih utama diteruskan, tetapi karena ini di akhir maka boleh berhenti. Yang kedelapan sama, waslu aula. Kesembilan ada apa? Iya, sama, waslu aula. Artinya juga sama ya. Apa? Lebih utama diteruskan. Kemudian 10 sama, apa namanya? Waslu aula. Ke-11 apa Nana? Jawab bersama-sama. Iya, waslu aula. Ke-12, perhatikan yang ditunjukkan Bu Erna. Iya, sama, waslu aula. 13, sama, perhatikan, waslu aula. Yang ke-14, tadi sudah apa namanya ini? Wakof ula atau wakof aula. Artinya, lebih utama berhenti. Ya, wakof aula. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-15 perhatikan nih. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Nah, ya, perhatikan lagi. Ada tanda nun tetapi tidak di akhir kalimat. Maka cara membacanya tadi apa artinya? Ini harus diteruskan atau tidak boleh berhenti di sini. Tidak boleh membacanya fa'akramahu wa na'amah. Tidak diperbolehkan berhenti. Harus sampai wakof di sini. Bisa dipahami? Wa na'amahu sampai akroma. Ya, karena ini di tengah kalimat. Mamnun apabila di tengah kalimat, maka wakofnya itu, wakof mamnun harus dipraktekkan atau diaplikasikan ketika membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan untuk berhenti. Bisa ya? Kemudian yang ayat 16. Ayat 16 juga sama anak-anak. Yuk, perhatikan. Semuanya ada tanda apa lagi yuk di sini? Ya, ini dia. Sama. Di sini tidak boleh berhenti juga. Bisa dipahami? Harus sampai wakof. Ya, ketika tidak kuat, nah besok kita belajar lagi. Ya, mengulang dari lafal yang sebelumnya. Oke? Kemudian yang ke-17.
Yang ke-17 ada lambang apa? Kita perhatikan. Ayo, panahnya. Ya, ini dia. Sama, namun sama, tetapi berada di akhir kalimat. Itu artinya boleh berhenti. Ayat ke-18 sama, nun di akhir kalimat. Bisa ya? Ke-19 ada nggak? Ada. Sama juga. Ayat 19 ini karena di akhir kalimat, maka boleh berhenti. Bisa dipahami? 20 ada nggak? 20 ada. Waqaf aula. Karena di akhir tentu kalian boleh berhenti. Kemudian ayat ke-21. Ada tidak? Ada mamnuun juga. Lambangnya lam alif ini perhatikan. Karena di akhir maka boleh berhenti. Kemudian yang ke-22 ada tidak? Yuk perhatikan, fokus. Ada di akhir kalimat. Namanya apa? Jaiz. Ya, karena di akhir kalimat tentunya kalian boleh berhenti. Selanjutnya ayat 23 kita lihat. Ayo perhatikan semuanya. Ini dia. Nun. Kalau di tengah kalimat tadi apa? Ya, tidak diperbolehkan kalian berhenti di sini ini. Harus sampai waqaf. Berpahami? Mudah kan? Oke, selanjutnya kita ke tugas ya. Kalian tadi sudah praktek sama Bu Ena, selanjutnya ini tugasnya. Tugasnya apa Bu Ena? Silahkan kalian menuliskan 13 tanda macam ya. Macam-macam tanda waqaf ini ditulis semuanya. Ada waqaf jaiz, lazim, kemudian ta'anuk, dan lain sebagainya. Ada murakhas sampai 13. Disebutkan namanya. Lambangnya seperti apa? Ya. Kemudian namanya ditulis di sini. Kemudian yang ketiga artinya lambang waqaf jaiz itu artinya ketika membaca waqaf itu bagaimana artinya, silahkan ditulis seperti ini di sini ya. Kemudian contoh, silahkan kalian mencari di dalam Al-Quran contohnya tanda ya, lafalnya ditulis, ayatnya itu ayat pertama sampai terakhir ditulis, dan lambang kecilnya ditulis di atasnya yang jelas, yang rapi. Kemudian kalian tuliskan surat dan ayatnya. Surat apa, ayat berapa. Sehingga Bu Erna mudah ketika mengecek pekerjaan yang kalian kerjakan. Benar tidak? Kalian mencari surat itu ada lambang waqafnya tidak, ayat berapa, itu jelas. Sebelum mengerjakan tugas, tentunya kalian tugas yang pertama adalah mendengarkan video Bu Ena berulang-ulang kali terlebih dahulu sampai kalian benar-benar paham. Bisa mendengarkan video Bu Ena dengan membuka Al-Quran, kemudian oh ini ya namanya tanda waqaf jaiz, kemudian lazim dan sebagainya. Kalau benar-benar sudah paham, baru kalian mengerjakan tugas dari Bu Ena. Oke? Paham tuh? Oke, demikian tadi anak-anak pembelajaran tentang macam-macam tanda waqaf. Insya Allah, Bu Ena yakin kalian bisa menerapkan ketika kalian membaca Al-Quran dengan baik. Ingat ya, kan Bu Ena membaca Al-Quran dengan mahir, tentu kita akan bersama dengan para malaikat. Oke? Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.